sendiri, doa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang sudah hadir? Hadir semua. Oh, mantap. Berarti hari ini siap untuk belajar. Oke, coba perhatikan di depan. Kita masih berada di bab dampak sosial informatika, ya kan? Materinya masih seputar cyberbullying. Oke, tetapi ini nanti kita komunikasikan melalui tools kecerdasan artifisial, ya. Oke. Diawali dengan kesepakatan belajar, sama saling mendengarkan, kemudian fokus, kemudian bertanya tanpa takut salah, dan yang terakhir adalah membantu teman sekelompok jika ada yang dibutuhkan. Oke, sebelumnya, kalian sudah mendalami pemahaman mengenai cyberbullying, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, masih ingat ya? Ada verbal, ya kan? Ada visual, kemudian dampaknya, dampak negatif, dampak positif, dan kemudian cara mengantisipasi dan meresponnya. Pengetahuan ini sangat penting. Kenapa? Untuk mengetahui masalah merupakan prioritas utama. Karena hari ini kita akan mengubah pemahaman kalian menjadi aksi nyata melalui aktivitas kelompok, membuat poster digital kampanye positif stop cyberbullying dengan bantuan tools kecerdasan artifisial seperti ChatGPT atau Canva AI. Oke, coba perhatikan di depan. Kira-kira apa yang mungkin dirasakan sama anak ini di dalam hatinya? Sedih, kecewa, karena setelah menerima chat mungkin dari ponselnya, ya kan? Kemudian pernahkah kalian melihat atau mendengar atau bahkan merasakan hal serupa di media sosial? Pernah? Jangan dijawab dulu. Karena apa? Kita akan jawab pertanyaan itu hari ini melalui poster yang kalian buat. Oke? Adapun tujuan pelajarannya yaitu setelah ini kalian mampu membuat poster digital kampanye positif stop cyberbullying dengan bantuan tools kecerdasan artifisial secara etis dan bermakna. Oke, kaitan dengan coding apa, Bu? Oke. Coding itu kan adalah proses mengubah ide atau perintah manusia menjadi bahasa yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Jadi prompt atau kalau kita bilang cakap kalian di AI itu merupakan codingnya. Dan KA itu yang mana Bu? Yang kalian gunakan ada ChatGPT, ada Adobe Mini atau Canva AI. Oke. Manfaat yang bisa Anda adalah sebagai generasi digital, mudah-mudahan bisa membantu kalian menjadi pribadi yang kreatif, empati, etis, serta bertanggung jawab dalam mencegah cyberbullying serta memanfaatkan AI untuk kebaikan bersama. Oke, satu pertanyaan besar. Apa yang akan kalian lakukan sebagai remaja SMP untuk melindungi teman-teman dari cyberbullying dan menciptakan dunia digital yang lebih aman serta penuh kasih sayang? Apa? Dengan membuat poster, ya benar sekali Bang. Dengan membuat poster digital, ya kan? Jadi dengan membuat poster digital, kita bisa membantu teman-temannya. Oke. Ini Ibu akan baca RKPD. Oke. Perhatikan RKPD-nya, petunjuknya juga sangat jelas. Kegiatannya akan semuanya ada di RKPD, mulai dari tujuan kegiatan. Oke. Setelah menyelesaikan RKPD, kamu diharapkan mampu menyusun problem baik, kemudian membuat poster digital yang banyak yang positif, ya. Kemudian merefleksikannya. Petunjuk umumnya, kalian tetap berada di kelompok kalian masing-masing, dan ini poster kita ubah lagi ya, dengan kelompok yang masing-masing yang kemarin aja. Jadi yang poinnya paling penting sini, ingat prinsip etika. Jangan gunakan gambar wajah orang yang nyata tanpa izin. Kemudian jika pakai hasil AI, berikan kredit. Contoh,
dibantu AI, dibantu tanpa AI, dibantu ChatGPT. Oke. Kemudian pesan poster harus positif, tidak menyalahkan korban dan penuh empati. Oke, yang pertama lihat lembah perencanaannya. Lembah perencanaan sederhana. Oke, sebelum kalian membuat poster, kalian harus rencanakan dulu. Kira-kira siapa tamu utamanya? Siswa kita kah? Teman kita kah? Oke. Kemudian pesan utama apa yang paling ingin kalian sampaikan? Contoh, misalnya definisi singkat tentang cyberbullying, dampaknya, semuanya contohnya ada di LKPD. Kemudian elemen visualnya seperti apa? Mulai dari warnanya, kemudian dari simbolnya, atau gambar-gambarnya. Dan terakhir, bagaimana kalian memastikan penggunaan EX tetap etis, yaitu beri keterangan kredit, dibantu, contoh dibantu tanpa AI, ya kan? Dibantu ChatGPT. Oke. Yang kedua, menyusun prompt bermakna tertulis KA. Di sini gunakan prompt yang baik, mulai dari karakternya, kemudian request pertanyaannya apa aja, kemudian minta, kemudian contohnya, kemudian aja semuanya itu penyesuaian bahasa dan gaya bahasa. Contohnya ada di atas sini, promptnya nanti kalian buat di sini. Oke. Oke. Hasil outputnya nanti kalian buat 3 tulisan pilihan, kalian tuliskan di sini. Tetapi ada dua dalam bentuk soft copy, ya. Kemudian hasil tangkapan layarnya beri nama kelompok, prompt, dan kelas. Oke. Kemudian membuat poster digitalnya, kalian gunakan Canva. Pakai email apa? Email ID belajar. Ya, pakai email ID belajar, ya kan? Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya lengkap di sini ya, nak. Dan hasilnya nanti juga kalian bentuk JPEG, nama kelompok, poster, dan kelas. Nanti hasilnya kirim ke drive ke Google Sheet Ibu ya, seperti biasa. Google Sheet-nya Bu Ami. Linknya ada di KPD. Oke, selamat mengerjakan. Ya Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mantap. Udah dikirim ke Google Sheet Ibu? Lagi bikin. Udah, mantap ya. Jadi, ada pun kesimpulan hari ini, kalian luar biasa. Kenapa? Kalian tidak hanya belajar tentang cyberbullying, tapi juga belajar menjadi bagian dari solusi. Poster yang kalian buat bukan cuma gambar, tapi pesan nyata yang bisa menyelamatkan hati teman. Oke, mari kita sepakat bersama. Mulai sekarang, sebelum komen atau share sesuatu di dunia maya, kita tanya dulu ke hati diri kita, apakah ini akan menyakiti hati orang lain? Siap? Siap. Jadi timbulkan rasa empatinya, timbulkan rasa berpikir benar kesini ini. Kira-kira nanti yang saya buat ini menyakiti hati orang lain apa enggak? Oke. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 9, yaitu praktek bidang. Mau tahu apa itu? Jangan lupa datang minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya. Oke. Dari hasil hari ini, bagaimana perasaan kamu? Senang Bu. Senang, bahagia. Karena apa? Karena merupakan bagian solusi. Oke. Terima kasih atas hari ini, atas empati, kreativitas, dan keberanian kalian semua. Kalian hebat, kalian